dalam Yohanes 5 ayat 37, ya, kalau memang Bapak itu bersaksi tentang Yesus, menjadi pertanyaan, kapan Bapak itu bersaksi? Dan saya tahu jawabannya, Ding, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuatan di kitab Perjanjian Lama mengenai Yesus lahir, mengenai Yesus mati, dan mengenai Yesus bangkit. Itulah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang di zaman Yesus, termasuk di zaman akhir ini kita orang Kristen. Sudah? Oke. Di dalam Yohanes 5:37 Bapak. Oke, sabar. Lagi takut soundcard itu. Ya, sabar. Di dalam Yohanes. Sabar. Lanjut. Lanjut. Giliran lo, Ding. Iya, sabar. Santai, Ding, diskusi. Kayaknya lo, Ding, mulai panik ini malam. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kutanya sama kamu, di dalam ayat itu suara Bapa terdengar atau tidak terdengar? Kan dalam ayat ini sudah mengatakan bahwa suara Bapak itu tidak bisa didengar. Ya, tidak bisa didengar. Oke. Sebentar. Dan rupa Bapak itu tidak bisa dilihat. Tetapi apakah ayat ini bisa berdiri sendiri sehingga kita bisa menarik satu makna bahwa Allah itu nggak bisa dilihat? Karena dalam Yohanes 1, Ding, ayat 18, Ding, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kenapa dalam Yohanes 1 ayat 18 di situ dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ketunggalan Allah yang ada di pangkuan, dialah yang menyatakannya. Baca baik-baik, jangan kamu mengurang-urangi firman Tuhan. Baca baik-baik, baca baik-baik. Ya, jangan kamu pikir saya ini botol seperti kamu itu. Baca baik-baik, jangan, tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan siapa? Ketunggalan Allah. Jujur, melainkan siapa? Jangan sampai saya buka ayatnya. Melainkan siapa? Dalam teks original tidak ada anak di situ. Dalam teks original tidak ada anak. Kita bicara kebenaran. Bukan kamu mau kembali? Oke, kamu mau kembali ke teks original? Mau kembali? Kita kembali? Kalau mau kembali, kita kembali. Oke, kita kembali. Di dalam teks original kalian bahasa Yunani ada theos, ada kurios. Benar? Iya, benar. Oke, theos dan kurios ini sama apa beda? Beda lah. Kalau theos di situ merujuk kepada Allah. Theos dan kurios sama apa beda? Tinggal jawab sama apa beda. Kalau makna sama, tetapi theos dan kurios sama apa beda? Theos itu kan Allah. Kurios siapa? Kurios kan Tuhan. Sama apa beda? Menurut kamu, sebentar. Menurut kamu, dalam segi kata, theos dan yang saya tanyakan, ingat-ingat pertanyaan saya. Theos dan kurios sama apa beda? A sama B beda. Mulai oleng nih, Bang. Silakan. sama dari segi makna. Buktikan sama saya kalau sama, silakan. Pakai dalil ya, pakai dalil. Theos dan kurios sama. Buktikan sama saya. Ya. Silakan, kutunggu. Pakai dalil. Original. Pakai dalil, silakan. Di mana? Ini jawaban yang saya jawab pertanyaan dari loading tadi. Ini menurut versi saya sebagai orang Kristen. Bukan Yohanes menurut 13 dalil. ayat 13. Kamu punya kitab suci atau tidak?
Ini masih Guna apa kamu punya kitab suci terus kamu mengatakan menurut kitab suci Theos dan Kurios sama apa beda? Menurut versi saya. saya mau terangkan dari pengertian KBBI atau pengertian Saya butuh dari jawaban. Anda berikan saya jawaban. Kalau jawaban Anda tidak masuk baru Anda menjelaskan. Saya bisa berikan Anda Ini. untuk waktu menjelaskan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Anda jawab dulu. Theos dan Kurios Anda mengatakan sama. Buktikan sama saya pakai dalil kalau itu adalah sama. Mulai panik kau. Theos Silakan. dan Kurios itu diambil dari ya bahasa asli, bahasa Yunani atau Greek. Theos artinya Allah, Kurios artinya Tuhan. Nah, dari dua kata ini saya mau katakan bahwa memiliki makna yang sama. Karena ketika kita berbicara Theos, ketika kita berbicara Kurios, dari versi kekristenan, di situ memberikan satu makna bahwa Tuhan itu pencipta. Elohim atau Theos itu adalah pencipta. Jikalau Theos dan Kurios itu merupakan kata berbeda dan makna itu berbeda, maka jatuhnya kita akan menjadi politis. Seperti kalau itu ditujukan kepada keyakinan kamu. Theos dan Dalam Kurios Al-Quran. sama apa beda? Anda mengatakan sama. Buktikan sama saya kalau sama. Silakan. Nama dari Allah itu sebagai pencipta yang ada di kitab Kejadian pasal 1 dalam Yesaya 44, saya baca ya. Yesaya 44 ayat 24. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Di sini kata Tuhan, Ding. Ini ngomong apa? Saya tunjukkan kamu kalau ini kita sabar. mau Sabar. kitab Yesaya dan kitab Kejadian. Sabar. Tolong kamu baca ini. Luruskan dulu, Pak. Dekat. Tolong kamu baca. Ini loh pertanyaan. Tolong kamu baca. Baca. Theos dan Baca. Kurios. Theos dan Kurios, ya, Theos dan Kurios adalah dua kata berbeda dalam bahasa Yunani. Emangnya saya katakan tadi sama? Saya katakan tadi. Diam dulu. Loading nggak nyimak. Diam dulu. Theos dan Kurios adalah dua kata berbeda dalam bahasa Yunani kuno yang memiliki arti dasar tidak sama. Theos berarti Allah atau Tuhan, sedangkan Kurios berarti apa? Tuhan. Kenapa kamu bilang Tuhan tadi? Kenapa? Di mana? Buktikan sama saya. Oke. Bukan jelaskan, buktikan. Saya tidak butuh penjelasan kamu. Ini. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi penjelasan kamu. Buktikan. Oke. Kata Buktikan Tuhan pakai data. Ya, kata Tuhan dalam bahasa Yunani. Hui. Ya, Turun. Mau Tuhan dalam bahasa Yunani atau bahasa roh atau bahasa hutan, bahasa orang hutan itu bukan.